Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola, dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebahagia kita menantikan kembali lanjutan liga-liga domestik yang akan bergulir pada pekan kali ini, ya, di mana Barcelona akan bertanding di Jornada 26, ya, 26 dan 27 sebenarnya. Tapi karena ada postpone, ada berhadapan dengan Osasuna, akhirnya dinyatakan dan diputuskan untuk bermain pada tanggal 28 Maret jam 3 pagi waktu Indonesia bagian barat, ya. Jadi besok akan ada pertandingan Barcelona pas menemani kita saat sahur. Oke. Hari ini gua akan bahas seputar tentunya, ya, karena comeback again La Liga datang lagi. Kita akan membahas info seputar La Liga, Barcelona tentunya, dan bagaimana prediksi antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Osasuna di lanjutan atau di postpone match yang akan bertanding nanti. Oke, sebelumnya absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini gue mau ngingetin buat kalian, ya, menurut data itu di YouTube Afif Safi, pakar bola ini, selain Karbol Mania, ada beberapa penonton lain yang nonton channel ini tapi belum subscribe. Nggak apa-apa kalau kalian mau subscribe, kalau kalian mau berkontribusi untuk likes atau komen, karena Karbol Mania di sini tempatnya sharing teman-teman buat membahas sepak bola, dan tempat kalian mengeluarkan opini, argumen, pendapat apapun. Jadi menjadi bahan diskusi di kolom komentar. Oke? Buat teman-teman Karbol Mania, boleh ingetin Karbol yang baru datang atau penonton-penonton, user-user baru yang baru nonton tapi nggak subscribe, boleh langsung aja silakan di subscribe. Oke? Hari ini langsung aja kita bahas match yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti saat sahur antara Barcelona berhadapan dengan Osasuna. Ya, kita tahu bahwa Barcelona sekarang berada di puncak klasmen, ya, walaupun masih ada satu match lagi. Barcelona, tapi dia poin udah sama dengan Real Madrid, dan secara GA Barcelona lebih unggul, makanya dia ada di peringkat 1. Sementara Osasuna berada di peringkat 14. Ya, ini bingung juga gua, mau dibilang middle tapi nggak tengah-tengah banget. Tapi kalau mau dibilang klub yang down, tapi dia berpotensi masih bisa buat ke papan tengah gitu. Jadi ini pertandingan sangat menarik. Ini pertandingan yang sangat sulit. Kenapa gue bilang pertandingan yang sangat sulit? Nah, ada beberapa pemain Barcelona yang nampaknya belum bisa bermain, ya, belum tentu bisa bermain. Rapinya, Araujo, karena dia Amerika Latin, dia memang mungkin sudah nyampe ke Barcelona, karena perjalanan dari Amerika Selatan itu ke Spanyol ke Barcelona sekitar 11 jam. Gue nggak tahu ya, ini 11 jam waktu normal tanpa transit, ya. Tapi dengan 4 jam yang lalu, 7 jam yang lalu mereka baru berangkat, mereka baru kelihatan di bandara. Berarti nyampe, kalau nyampe, walaupun mereka paham mereka adalah seorang profesional, dia atlet, tapi gue tetap masih meragukan secara fisik, stamina, atau mental. Karena beda abis bermain membela negara dan bermain di klub, itu sangat beda menurut gue. Jadi gue nggak tahu Rapinya, Araujo itu bisa dimainkan atau enggak. Ada beberapa nama yang belum bisa menjadi starting line up nih, harusnya, ya. Antara lain tadi ada Rapinya, Araujo, Kubarsi karena mengalami cedera, ya. Dan juga sebenarnya Lewandowski ada ketidaknyamanan di bagian di areal kaki, tapi Lewandowski ini berpotensi main juga. Jadi antara Kubarsi, Araujo, Rapinya. Nah, lalu seperti apa Barcelona tanpa pemain tersebut? Nah, ini tanpa Rapinya agak bingung nih, walaupun gue nggak tahu mentalnya Rapinya aman apa enggak nih habis diinjak-injak sama Argentina, ya. Tapi mereka bisa datang ke Barcelona. Dan kayak Frenkie de Jong kemarin habis dari international break, Nation League, itu mainnya di Mestalla, berarti dia bisa stay di Barcelona, yang nggak sejauh Uruguay atau Brazil ke Spanyol lah. Walaupun gue nggak tahu dia pulang ke Belanda atau enggak, tapi ya masih Eropa juga, nggak nyebrang benua. Nah, seperti apa pertandingan
berjalan nanti, kalian juga boleh prediksiin guys ya. Karena apa? Kalau Rapinya nggak ada, masih ada nama-nama ya seperti Fermin Lopez, seperti Pablo Torre, seperti Ansu Fati ya, atau langsung Ferran Torres. Siapa nih? Di lini belakang kabarnya juga kayak Eric Garcia itu baru saja memperpanjang kontrak, harusnya bisa menjadikan duet di lini belakang. Itu ada Inigo Martinez yang speed recovery juga dia termasuk oke. Penyembuhannya bisa langsung latihan sama Eric Garcia. Eric Garcia juga udah latihan. Jadi harusnya di lini belakang kalau nggak ada siapa-siapa ya mau nggak mau kita harus pasang Inigo dan Eric Garcia. Ya pemain lain udah bisa, kayak Konde mau ditaruh tengah sebenarnya bisa, cuma kayak dia udah terlalu nyaman nih di kanan gitu. Ya udah terlalu nyaman, apaan sih rambut gua begini. Nah, lalu kita membaca ini beberapa statistik pertemuan antara Barcelona berhadapan dengan si Osasuna ya. Ini ada 5 pertemuan terakhir 5 match terakhir Barcelona ya. Jadi Barcelona Atletico Madrid, Barcelona menang 4-2, Barcelona Benfica menang 3-1, Barcelona Benfica menang 1-0, Barcelona Sociedad 4-0, dan Copa del Rey sebelumnya Barcelona Atletico Madrid 4-sama. Jadi sekitar 4-1, 4 kali menang, 1 kali imbang. Sementara Osasuna lagi nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Cuman alot nih, Osasuna kan salah satu tim yang bisa ngalahin Barcelona nih di musim ini nih. Ya walaupun Barcelona sekarang lagi unbeaten dari Januari 2025, Barcelona belum kalah loh. Ya 5 laga terakhir ya Osasuna Mallorca 1-sama, Osasuna Madrid 1-sama, dia bisa nahan Madrid. Celta Vigo Osasuna menang Celta Vigo 1-0, Osasuna Valencia 3-sama, Osasuna Getafe 2-1, Osasuna kalah. Berarti Osasuna bisa 3 imbang dan 2 kali kalah. Menangnya belum ada nih. Dia belum bisa menang. Cuma amit-amit tiba-tiba ntar tim-tim kayak gini menangnya sama Barcelona lagi, ya kan? Nah, ini head to head Barcelona berhadapan dengan Osasuna. Nah, jadi di 2023 Barcelona menang 1-0, masih di 2023 Barcelona menang 2-1. Super Copa Barcelona menang 2-0. La Liga Barcelona menang 1-0 di 2024, dan terakhir 2024 itu Barcelona kalah dengan skor 4-2. Kondisinya lagi seperti sekarang nih. Pemain-pemain inti lagi nggak fit, lagi ada rotasi kemarin, tapi rotasi tersebut ya udahlah anggap kesalahan Hansi Flick. Yang namanya manusia pasti ada salah gitu, dan akhirnya Hansi Flick melakukan rotasi ketika menang dulu baru rotasi. Karena saat itu kondisinya adalah rotasi dulu, main kalah baru mainin pemain inti. Jadi poinnya nggak dapat, rotasinya dapat, pemainnya nggak dapat. Tapi kalau misalkan pemain inti dulu terus menang baru rotasi, ya itu menangnya dapat, rotasinya dapat. Intinya seperti itu guys. Nah, prediksi line up. Ini prediksi line up dari beberapa media ya. Beberapa media Barcelona tetap main 4-2-3-1. Szczęsny, Konde, Garcia, Martinez. Ya, Balde. Kiper Szczęsny. Balde sebelah kiri biasa, Konde kanan, Garcia dengan Martinez. Tolong komunikasi dijaga ya. Kalau bisa lihat nih Indonesia main tuh antara Bang Jai, Rizky Ridho dan Justin Hapner. Tolong seperti itu komunikasinya ya. Lalu di tengah ini potensi bermain karena Pedri di Spanyol kemarin Nation League, De Jong juga, Pedri De Jong ya, De Jong juga ya lumayan kemarin pas di Nation League, yang nggak terlalu ada cedera serius atau apa. Pedri aja yang diganti perannya di Nation League, dia berperan sebagai pemain nomor 10 gitu, bermain di belakang striker, bahkan menjadi extra striker ketika formasi geser jadi 4-4-2. Nah, lalu ada siapa? Ada Yamal, Olmo, Fermin. Nah ini ya, Yamal, Olmo, Fermin. Gua nggak apa-apa sebenarnya Fermin yang main. Bahkan kalau Ansu Fati jangan dah, riskan ya. Fermin main di kiri. Gue tahu dia bukan posisi aslinya sebagai flank, tapi ketika penerapan taktikal attack atau lagi transisi positif di lapangan, gue yakin Fermin dialah orang yang geser ke tengah gitu. Jadi di tengah ada 3, Robert, Olmo, sama Fermin. Di kirinya ada siapa? Biarin Balde naik turun. Balde lagi oke nih ya, semangat jiwanya lagi bagus banget. Overlap underlapnya bagus, akselerasinya juga bagus. Sewaktu-waktu dibutuhkan buat counter attack, Balde lah orangnya. Nah seperti itu. Di tengah udah pasti ada Dani Olmo. Ya, Dani Olmo yang main nyaman banget di Spanyol juga. Dan ada Robert Lewandowski yang baru cetak gol juga di Polandia. Jadi ini 36 OTW 37.
tapi masih seperti ini ya. Kita butuh juga ya jiwa leadership, jam terbang di lini depan, bukan cuma lini depan tapi jam terbang untuk sebuah tim ya. Seniornya harus ada nih memang nih. Nah, ada apa yang baru di Barcelona? Ya, yang baru di Barcelona sudah memberikan lampu hijau untuk kepergian Iñaki Peña. Bahkan lampu hijau ini diberikan untuk Iñaki Peña walaupun secara gratis. Ya gue tahu ini aset itu kan, tapi gue nggak tahu nih dosanya apa ya. Selain waktu itu terlambat sekali atau dua kali terlambat latihan, jadi Hansi Flick agak bete dengan orang yang kurang disiplin. Banyak sih ya, kayak Auba juga dulu dibilang indisipliner, pas di Milan indisipliner. Gue nggak tahu, gue bukan pelatih, maka itu gue nggak bisa ngambil perspektif sekesel apa, sesebel apa pelatih dengan orang yang indisipliner, karena gue bukan sosok pelatih ya. Karena gue sebagai fans yang gue lihat performa di lapangan aja gitu. Kadang juga starting line up, kalau misalkan loh kok tiba-tiba ada dia, kok tiba-tiba line upnya keubah. Nah itu juga perspektif pelatih yang ngelihat ketika latihan seperti apa, yang fit siapa, yang kurang fit siapa gitu. Itu yang nggak bisa kita jangkau sebagai fans. Gue nggak tahu, kayak sayang sih gue sama Iñaki Peña ya. Walaupun ya kadang kan dia ada save-save krusial, kadang juga dibilang kiper one shoot one goal. Ya kiper one shoot one goal ya lu lihat aja kayak gimana bro main Barcelona high defensive line. Ya karena cara main Barcelona yang bikin kiper nih lebih sering kebobolan, berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan untuk kiper, entah counter attack, overload, kalah overload, entah counter attack 1 lawan 1 gitu kan, agak susah buat kiper. Cuma yang bedain apa, Szczęsny selain jam terbang, dia lovable, dia main udah tulus banget tuh, pakai hati ya. Dan kayak Szczęsny orang yang nggak perlu ngebuktiin apa-apa gitu. Kalau gimana ya ngomongnya, Iñaki Peña itu kayak butuh, oke, gue lagi dari bench, gue belum jadi era prime, gue belum datang, pick gue belum datang, pembuktian gue belum ada, jadi gue harus membuktiin dulu. Kalau Szczęsny ya main ya buat main aja dia, ya buat nggak main buat dirinya olahraga, main buat bantu tim biar nggak kebobolan. Itu yang dipikirin sama dia. Jadi apa ya, kita ngelihat secara energinya tuh beda tuh Szczęsny. Bahkan sama Stegen dia harus ada pembuktian bahwa nanti ketika main ya, dia harus ada pembuktian, ya gue tetap kiper utama, gue nggak bisa digeser sama Szczęsny gitu. Lu boleh geser Buffon, lu boleh geser Fabianski, lu boleh geser kiper-kiper lainnya, tapi dia pasti ada kayak gitu-gitunya. Dia pasti ada kayak, ya gue nomor 1, gue bisa build up. Salah satu hal yang nggak bisa di Szczęsny gue miliki gitu ya, itu passing, long pass, short pass, menjadi goal playing keeper. Masih di Szczęsny main-main aja udah, ada bola tahan kan, ada serangan tahan. Lalu berantem dia nyantai, kayak ngapain sih berantem udah tua gua, mau ngapain gitu. Menang dirayain, ya kalah sedih gitu. Nggak dimainin di bangku cadangan dibiarin. Itu Szczęsny yang bikin kita beda ngeliat Szczęsny. Dan gua ngerasa Szczęsny ini lovable banget sebagai manusia gitu, agak susah buat benci sama Wojciech Szczęsny. Nah ya udah, di lini belakang baru ada perpanjangan kontrak, yaitu si Eric Garcia. Eric Garcia kalau dari beberapa pemain-pemain inti ya, dia sih ada di bawah menurut gue secara raport sebagai fans ya, ngelihat cara permainan gitu. Kayak di bawah Inigo, di bawah Kubarsi, di bawah Araujo, bahkan di bawah siapa lagi, udah iya, habis itu Eric Garcia lah di belakang, Sergio Dominguez di bawahnya baru. Kalau Sergio Dominguez menang dia. Nah, ada ketertarikan Barcelona untuk meminang si Trent Arnold. Gimana menurut lo guys? Barcelona mau meminang Trent Arnold ya, yang entah mau hijack atau apa, gue sih nggak yakin ya. Gue ngerasa Arnold kayak emang lebih cocok di Barcelona. Dia bisa inverted, dia bisa jadi gelandang juga kok, dia bisa passing, naiknya bagus, attacknya bagus, defense-nya sih gue nggak terlalu ngeliat ya sesolid apa bertahannya Arnold tuh. Cuma ya gue nggak berharap banget. Dia kan juga dikabarin mau ke Madrid, ya nggak apa-apa, ke Madrid silahkan gitu. Konde masih bagus kok, kita masih punya Konde yang cepet belajarnya ya. Aslinya Konde back tengah, di Prancis dulu back tengah, di Sevilla back tengah, tapi disuruh Hansi Flick back kanan. Dia ngurusin badannya, dikecilin badannya buat lari, buat nutup orang, buat passing. Dia punya passing bagus sekarang. Jadi ya
nggak ada masalah sejauh ini buat bek kanan, kecuali buat backup ya nggak apa-apa lah tuh. Siapa, soalnya kita Hector Ford doang yang kita punya. Nah, lalu ya Pedri yang kemarin bilang gue lebih suka rule nomor 8 lah ya. Kalau nggak 8, 6 justru malah Pedri. Dia bisa 8, 6, 10 soalnya nih orang nih. Terlalu istimewa nih untuk seorang gelandang ya. Jadi gue ngerasa happy. Pedri, ada Frenkie de Jong juga, siapapun di situ nggak apa-apa. Dan ada yang bilang bahwa, ada media yang mengatakan, bahkan Hansi Flick bilang ini saatnya Gavi untuk bermain dan mendapatkan waktu lebih untuk bermain. Tapi syaratnya adalah Gavi harus bugar dulu. Bugar doang nggak cukup buat gua untuk Barcelona, untuk lagi butuh poin untuk menjaga konsentrasi di 10 match terakhir Barcelona. Ya, tapi yang gue salut adalah preskon dari Hansi Flick yang bilang, gimana nih Hansi Flick, Madrid punya waktu istirahat 72 jaman gitu ya. Sementara kamu harus bermain. Ya udah, kita Barcelona, gue lebih seneng Barcelona, gue lebih seneng latih Barcelona. Ya seperti itulah ya guys. Gimana kira-kira menurut kalian pertandingan nanti pagi antara Barcelona berhadapan dengan Osasuna seperti apa? Silakan di komen prediksi kalian ya. Puasa-puasa nggak apa-apa, kita berdiskusi sepak bola. Dan sebelum gue pamit, gue mau ngucapin sekali lagi, menurut data penonton Karbol Mania ini udah militan. Gue udah happy kalian nonton terus update gue ya. Kalian follow juga Instagram gue. Gue terima kasih banget, kalian militan, kalian keren gitu. Antusiasme terhadap sepak bolanya keren gitu. Tapi ada yang baru datang, user baru yang gua anggap juga Karbol Mania. Kita pecinta sepak bola, kita berhak bersuara. Yang baru datang ini yang nonton, dia hanya nonton tapi belum subscribe ya, silakan di subscribe. Dan gue juga mau ngasih info bahwa Dance TV akan tayang setiap minggunya. Gue ada menjadi host di situ, ada narsum-narsum yang luar biasa. Itu akan tayang tiap minggu. Di antara konten-konten lain, sejauh ini masih yang terbaik Dance TV, yaitu Peluit Akhir yang komentar bola ya, ngobrolin bola sampai hari akhir. Oke? Vamos.